Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan modul praktikum yang keenam, yaitu retorika. Baik, nama saya Ilma Sakina Tamsil, pengampu mata kuliah praktikum Public Speaking IKM 53022P, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Nah, mungkin sebagian kita sudah paham apa itu retorika ya. Nah, sebelum membacakan pidato atau retorika, seorang public speaker ini harus bisa memaknai terlebih dulu kalimat apa yang mau disampaikan. Karena setiap kalimat yang akan disampaikan ini akan terkait dengan harapan terhadap reaksi ataupun emosi audiens. Jadi pentingnya kita menulis naskah, pentingnya kita mengedit naskah supaya kita bisa mengetahui kira-kira kalimat yang mau kita sampaikan ini sesuai nggak dengan harapan audiens, artinya akan memberikan feedback apa kepada audiens. Nah, pidato atau kampanye sebaiknya dibuka dengan pembukaan yang semenarik mungkin serta dapat memperhitungkan kesan pertama audiens. Nah, seni berbicara di depan umum ataupun seni retorika yaitu kan salah satu seni untuk bisa membujuk audiens. Jadi kalau opening dilakukan dengan tidak baik, audiens pasti tidak akan tersihir. Nah, bisa kita kasih contoh seperti Presiden Soekarno. Nah, ketika Soekarno memberikan pidatonya, pasti kita bisa lihat bagaimana reaksi audiensnya. Nah, Soekarno sangat memahami bagaimana retorika yang harus disampaikan di depan rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk melakukan pidato sebaiknya dilakukan dengan opening yang baik. Nah, jadi dalam berpidato, hendaknya seorang public speaker atau seorang pembicara atau sebagai orator bisa menguasai 3 hal penting, yaitu logos, pathos, dan ethos. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing, yaitu logos, pathos, dan ethos. Yang pertama itu logos. Logos itu adalah appeal to logic, artinya secara logika, logis. Kemudian pathos. Pathos itu appeal to emotion, jadi dia merujuk kepada emosi, perasaan. Kemudian ethos, appeal to ethic, jadi merujuk kepada etika atau sesuatu yang kredibel. Nah, kita jabarkan dulu dari yang pertama, yaitu logos. Nah, logos itu adalah penguasaan pengetahuan. Artinya seorang orator ataupun seorang public speaker harus memiliki penguasaan pengetahuan yang baik. Nah, dia harus bisa memiliki pembendaharaan kata, dia harus bisa memiliki banyak referensi, dia harus bisa memiliki banyak contoh, sehingga ketika dia melakukan public speaking, dia mampu memberikan gambaran yang luas dan terperinci secara rasional. Artinya harus rasional, secara logik. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin dia bisa memberikan data research dan sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan apa yang dia katakan itu adalah omong kosong belaka. Jadi dia harus berdasarkan sesuatu yang rasional, yang masuk akal. Itulah logos. Jadi dengan penguasaan ilmu dan logika yang kuat, pembicara dapat mengarahkan pemikiran halayak karena mereka akan memandang bahwa apa yang dikatakan seorang pembicara sebagai sesuatu yang rasional dan benar adanya. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, artinya seorang pembicara yang menguasai faktor logos, dia tidak mungkin berbicara tanpa fakta. Artinya dia membicarakan benar apa adanya. Itulah yang harus dikuasai seorang pembawa acara ataupun seorang public speaker, mampu menguasai faktor logos. Kemudian menjadi seorang public speaker ataupun seorang orator yang berbicara di depan audiens haruslah menjabarkan hal yang memadai. Ada fakta yang masuk akal. Jadi ketika ada sanggahan, itu mungkin tidak akan terjadi karena dia bisa memberikan sesuatu yang sudah memang betul adanya. Nah, namun pembahasan bukan merupakan pembahasan mengenai misalnya, andaikan, ataupun coba bayangkan. Karena faktor logos ini adalah menggambarkan hal yang benar-benar ada. Jadi belum masih misalkan, sebuah andaian, masih diangan-angankan, itu tidak ada. Jadi seorang pembicara yang baik tidak mungkin memberikan kalimatnya misalnya, andaikan, coba bayangkan. Nah, itu artinya kan itu belum terjadi. Namun kalau sudah bisa memberikan yang sesuatu yang memadai, fakta dan masuk akal, itu udah pasti
sudah pasti akan adanya. Nah, jadi logos itu juga berupa uraian secara logis. Artinya merupakan landasan utama seorang pembicara untuk dapat berbicara di depan audiens, agar apa yang dikatakannya tidak sekedar menjadi angin lalu. Nah, jadi ketika audiens mendengarkannya, audiens langsung bisa mendapatkan sebuah fakta. Jadi bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar angin lalu. Nah, berikutnya ada etos. Nah, etos itu berkaitan dengan integritas, karakter dan kredibilitas seseorang untuk membujuk orang ramai. Artinya seorang public speaker apabila dia menguasai faktor etos, apa yang dia sampaikan ini bisa dipercayai. Jadi sehingga orang bisa terbujuk, orang bisa mengikuti seperti apa mau seorang pembicara. Nah, memiliki etos berarti memiliki karakter yang bisa dipercaya ataupun memiliki alasan untuk dipercaya. Karena kepercayaan merupakan elemen penting untuk melakukan komunikasi. Nah, bagaimana kalau kita menjadi seorang pembicara namun kita tidak punya kredibilitas? Jadi bagaimana audiens itu bisa kita guide sementara kita aja tidak dipercaya oleh audiens? Nah, misalnya kita ingin berbicara mengenai COVID-19. Nah, yang kita undang adalah ahli dari dokter paru-paru. Nah, ini kan pasti akan memberikan kredibilitas, artinya sesuai. Pembicaranya adalah seorang dokter yang memang kredibilitas, artinya memang di bidangnya adalah di bidang paru-paru. Masalah COVID kan bagian paru-paru. Nah, hal ini akan berbeda jika pembicaranya adalah seorang penyanyi. Nah, bagaimana audiens bisa mempercayai bahwasanya seorang pembicaranya itu bukan orang yang berada di bidang tersebut? Nah, bisa dipahami sampai di situ? Nah, jadi pembicara harus mampu meyakinkan halayak bahwa dia memang berkompeten dan mampu menyampaikan sesuatu topik pembicaraan. Nah, seperti contoh tadi, dokter paru-paru membicarakan atau menyampaikan sesuatu topik tentang COVID-19. Jadi ini memang sesuai. Kemudian, seorang orator harus mampu menarik perhatian audiens sehingga memiliki persepsi yang diinginkan oleh sang orator. Maka, dia sudah dianggap mampu dan dapat dipercaya apa yang dikatakannya benar-benar disimak dan diterima oleh pendengar. Nah, jadi artinya selain memiliki kredibilitas tadi, inilah yang bisa membuat audiens mempercayai. Kemudian audiens bisa mengikuti seperti apa yang diinginkan oleh seorang pembicara. Dengan kata lain, audiens artinya sudah menerima pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator atau seorang pembicara. Nah, lain pula dengan patos. Patos itu adalah hubungan emosional antara pembicara dengan audiens. Nah, patos ini merupakan pengendalian diri. Jadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah panik, dan harus bisa empati kepada audiens. Jadi seorang pembicara harus memiliki patos. Artinya, ketika dia berhadapan dengan audiens, dia harus bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh audiens. Misalnya audiensnya lagi sedih, audiensnya tertimpa musibah. Sebagai seorang pembicara yang baik, kita harus punya empati kepada audiens, ya kan? Atau mungkin audiensnya lagi marah. Nah, kita tidak boleh terbawa emosi sebagai pembicara. Nah, kita harus lebih tenang, lebih santai apabila audiens kita sedang emosi tingkat tinggi misalnya. Nah, jangan pula kita tersinggung, jangan pula kita panik. Nah, itu tidak boleh dimiliki oleh seorang pembicara yang baik. Jadi, para pembicara mungkin akan mendapatkan pertanyaan ataupun kritikan dari audiensnya. Nah, namun tugas seorang pembicara yang baik adalah mengendalikan emosi dan bisa memahami audiensnya. Artinya, audiens ini kan adalah lawan dari pembicara tersebut. Nah, jadi kita harus bisa berempati. Kita bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh audiens. Nah, patos dapat dikorelasikan dengan cara penyampaian pesan orasi. Misalnya, pembicara ketika memberikan penekanan-penekanan emosi sehingga apa yang disampaikannya penuh dengan gairah dan semangat. Nah, sehingga pendengar bisa merasa terpacu untuk bertindak. Nah, misalnya kita ingin menularkan rasa bersemangat. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, seorang pembicara harus bisa memberikan penekanan-penekanan emosi. Bagaimana dia bisa mengajak audiensnya supaya bisa bersemangat juga. Nah, itulah dia.
Patos dalam berkomunikasi bisa ditunjukkan misalnya melalui intonasi, bisa melalui cerita, bisa melalui metafora yang bisa membangkitkan perasaan atau bahasa tubuh. Nah, jadi seorang pembicara yang baik harus bisa menguasai patos. Artinya dengan cara kita berbicara, cara kita menceritakan sesuatu, ini mungkin bisa menularkan perasaan kepada audiens kita. Jadi sebagai seorang pembicara yang baik harus bisa memenuhi ketiga karakter ini, patos, etos, dan logos. Ya, kalau tiga-tiganya bisa dikuasai, dialah disebut dengan pembicara yang sangat baik. Terima kasih, itu saja pertemuan ke-6 untuk modul hari ini. Kita jumpa di pertemuan ke-7 yaitu retorika bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.